Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa tanpa menunggu lama, chapter 1118 akan segera rilis. Ya, karena minggu ini memang tidak libur. Dan dalam video ini, Mimin sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting yang akan muncul pada chapter 1118 mendatang. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Aku Bebas. Judul ini sepertinya mengacu pada kemunculan kemampuan baru dari Jewelry Bonnie yang dikatakan dapat berubah menjadi wujud Nika yang sejati. Entah nih wujud Nikanya seperti apa, kita nantikan saja ketika chapternya rilis. Oke, masuk ke cerita. Poin pertama menunjukkan keadaan robot kuno yang di chapter lalu kena geng oleh para Gorosei. Ya, setelah terungkap bahwa robot kuno memiliki siput penyiaran, para Gorosei langsung melakukan serangan pada robot raksasa itu. Hasilnya, siaran Vegapunk pun langsung terhenti ketika robot kuno mendapatkan benturan hebat. Namun robot kuno itu masih dalam keadaan utuh, tubuhnya tidak hancur walaupun terkena serangan para Gorosei. Kemudian di chapter ini kabarnya tubuh robot kuno jatuh dan tenggelam ke lautan. Ya, tampaknya para Gorosei benar-benar ingin melenyapkan robot kuno itu. Karena sebelumnya pada masa 200 tahun lalu, si robot kuno juga pernah membuat kekacauan di Mariejoa. Tentu robot itu bisa saja akan melakukannya lagi jika tidak benar-benar disingkirkan. Dan menenggelamkannya ke laut mungkin adalah cara paling efektif yang bisa dipikirkan oleh para Gorosei. Ya, jika memang menghancurkannya secara langsung tidak mudah untuk dilakukan, bisa jadi karena material pembuat robot kuno itu sangat-sangat kuat. Selanjutnya kita menuju pada reaksi orang-orang yang tentunya sangat terkejut karena siaran Vegapunk tiba-tiba terhenti sebelum waktunya. Mereka tentu bertanya-tanya mengenai kata-kata terakhir Vegapunk yang akan menyatakan sesuatu pada para pemilik nama Di. Lalu di sini diperlihatkan beberapa karakter yang berasal dari Dressrosa seperti Leo dan juga Rebecca. Selanjutnya scene kembali menunjukkan keadaan para Gorosei. Di sini mereka siap untuk melanjutkan misi awal ke Pulau Egghead, yaitu untuk menghabisi semua Vegapunk. Ya, sebelumnya kita sudah melihat beberapa Vegapunk tewas ya. Pertama, Vegapunk Saka tewas di tangan Vegapunk York. Kemudian Vegapunk Pythagoras sepertinya juga tewas di tangan Seraphim Hancock atau Snake. Dan yang ketiga, Vegapunk Stella atau Vegapunk asli juga dikabarkan sudah tewas karena dijadikan donat oleh Kizaru dan Gorosei Saturn. Sementara itu Vegapunk Edison terluka parah setelah menerobos Frontier Dome. Nah, melihat hasil sementara itu masih ada dua Vegapunk yang bisa menjadi target para Gorosei, yaitu pertama Vegapunk Lilith. Posisinya saat ini ada bersama tim Nami yang berlokasi di bagian atas lab dengan kapal Sanigo. Sementara itu Vegapunk Atlas ada bersama Sanji. Posisinya ada di bagian pantai dekat kapal para raksasa Elbaf. Nah, para Gorosei pun mulai bergerak untuk menghabisi kedua Vegapunk itu. Terlihat Mars langsung bergerak menuju lokasi kapal para raksasa Elbaf. Dengan kemampuannya sebagai burung besar yang kuat, wujud Itsumade Gorosei Mars terlihat sangat menyulitkan bagi para raksasa. Ya, keadaan para raksasa bisa semakin terdesak karena serangan para wakil admiral yang mulai mendominasi di bagian bawah. Di chapter lalu terlihat wakil admiral Doll sudah berhasil menghajar Kashi. Sementara itu wakil admiral Bluegrass bisa melubangi lambung kapal para raksasa. Ya, tampaknya Sanji yang posisinya di dekat kapal raksasa akan segera bertarung melawan burung raksasa Itsumade. Apalagi Sanji ini kan punya kemampuan untuk terbang ataupun bertarung di udara. Tentu dia sangat cocok untuk berhadapan dengan Gorosei Mars yang dalam wujud burung besarnya. Iya, sementara itu Bonnie yang ada di dekat kapal raksasa tiba-tiba mendapatkan kemampuan baru. Dan sepertinya ini bukan kemampuan yang kaleng-kaleng.
Dikatakan jika Bonnie bisa bertransformasi menjadi wujud Nika yang sejati. Entah wujud Nika seperti apa yang dimaksud ya, di sini belum dijelaskan. Lalu Luffy juga dikabarkan kembali menggunakan wujud Nikanya setelah di chapter lalu Luffy muncul dalam wujud normal. Iya, sampai di sini bisa dikatakan jika ada dua wujud Nika yang muncul di Egghead, yaitu wujud Nika dari Luffy dan wujud Nika dari Bonnie. Luffy pun terlihat menyemangati Bonnie untuk bisa menggunakan wujud Nikanya itu. Nah, dengan munculnya dua wujud Nika sepertinya bisa memberikan aura kekuatan dan juga limpahan energi bagi robot kuno. Sebelumnya Mimin berpendapat jika robot kuno mudah dikalahkan karena pasokan energinya terhenti setelah Luffy tidak menggunakan wujud Nika lagi. Dan di chapter ini hal itu sepertinya cukup terbukti. Sang robot yang sudah jatuh ke lautan karena diserang para Gorosei tiba-tiba kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ya, robot kuno itu seperti mendapatkan energi baru dan merasakan keberadaan Nika. Robot itu pun berkata, dia ada di sini. Wah, mantap sekali ya. Sepertinya harapan kita pada robot kuno itu tidak akan sia-sia. Robot itu mungkin akan menunjukkan sebuah pertarungan yang hebat dengan limpahan energi dari dua wujud Nika di Pulau Egghead. Lalu hal mengejutkan tak hanya terjadi pada sang robot kuno, melainkan pada siaran Vegapunk juga. Ya, siaran Vegapunk yang sempat terhenti karena robot kuno diserang kini kembali berjalan. Ya, walaupun dikatakan hanya berjalan beberapa detik saja. Dalam tambahan siaran itu Vegapunk mengatakan namanya adalah, ya, lagi-lagi belum terjawab ya apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Vegapunk. Tapi menariknya di sini siaran Vegapunk seperti tersambung dengan robot kuno secara langsung. Jadi jika robot itu tumbang, siaran Vegapunk berhenti. Dan bisa saja mungkin akan sebaliknya. Jika robot kuno itu kembali bangkit, maka siaran Vegapunk akan kembali mengudara. Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1118 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!